Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada satu hal yang kadang-kadang kita kurang mengerti, yaitu Tuhan Yesus juga menghargai orang yang percaya kepadanya tetapi tertutup. Mengapa demikian? Karena mereka juga mau berusaha untuk membela Yesus. Itu yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan kami dengar sebentar. Tolong kami supaya kami berani untuk menampilkan diri apapun risikonya ketika kami sudah percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 dan 39. Ayat 38 dan 39. Demikian kata firman Tuhan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan jenazah itu. Datang juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kg beratnya. Amin. Saudara pemirsa, di sini disebutkan dua orang pribadi. Satu, ini katanya disebutkan Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Mereka orang terkemuka. Mereka itu pemimpin dari 70 orang pemimpin, mereka salah satunya. Dari pemimpin umat Tuhan atau orang Yahudi di Yerusalem. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini melihat itu mereka tertutup. Karena apa? Mereka tidak akan bisa membela Yesus, katakanlah demikian, kalau mereka keluar dari kelompok pemimpin utama dari umat Tuhan. Oleh karena itu mereka sembunyi-sembunyi, kata firman Tuhan. Begitu juga Nikodemus yang sudah, kalau kita mau melihat kebenarannya, itu Nikodemus itu sudah bertobat, sudah lahir baru. Ya, itulah yang disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 3. Maksudnya firman Tuhan ini menunjukkan bahwa di belakang Yesus ada orang-orang tertentu yang Tuhan pakai. Dan ini ingat, itu kalau itu tentara Romawi yang mengurus itu pemakamannya Yesus, itu mereka lemparkan aja campur dengan dua orang penjahat itu. Itu sudah cara mereka. 10 orang digalilah kuburan yang kuburan di tanah, tidak sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi. Galikan kuburan, taruh di situ, pemakaman massal. Jadi saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Yesus adalah Raja. Memang benar seperti apa yang tertulis di kepala Yesus di atas kayu salib itu. Inri itu Yesus Nazarenus Rex Judeae. Yesus itu memang tuduhan kepada Yesus mengapa dia disalibkan. Tapi itu memang kenyataan. Yesus memang raja. Coba saudara ingat ungkapan daripada pencuri yang di sisi Yesus. Dia katakan, "Tuhan, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja." Dan Yesus menjawabnya, mengiyakannya. Iya, tidak lama lagi kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus.
Luar biasa, saudara sekalian. Itulah kenyataan, dan tentu saja ini Yusuf dari Arimatea ini dengan dengan Nikodemus itu, mereka adalah orang-orang pertama yang begitu berjasa memakamkan Yesus sebagai raja. Kalau kita baca terus ayat ini, mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain linen dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Mereka menguburkan Yesus di sana. Betul-betul seorang raja. Dari upacara pemakamannya ini dan tempat dia dimakamkan di satu tempat yang belum pernah dimakamkan orang. Kuburan baru, benar-benar dia sebagai raja. Oleh sebab itu pesan firman Tuhan ini adalah, mari kita menempatkan Yesus sebagai raja dalam hati kita, dalam pikiran kita. Artinya apa? Tidak ada satu keputusan pun yang kita buat yang tidak melibatkan sang raja. Dialah pemilik keputusan tertinggi dalam hidup kita. Bagi yang masih muda, saudara menikah, tanya sang raja. Pasti dia memberikan yang terbaik untuk engkau. Bila engkau pengusaha, mari berdoa puasa, minta kepada sang raja itu usaha apa yang akan membuat engkau sampai ke puncak. Demikian pula dalam segala bidang kehidupan kita. Mari jadikan Yesus raja di atas segala raja dalam pikiran dan hati kita, dalam usaha dan rumah tangga kita, dalam segala bidang kehidupan. Maka dia akan membuat engkau menjadi orang yang berhasil dan naik sampai ke puncak. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami percaya bahwa kuasa dan mujizat Tuhan ada bersama dengan kami, dan tolong pula supaya kami sepanjang umur hidup kami menempatkan Engkau sebagai Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.